Jadi dulu itu saya tidak anggap itu kegagalan, saya anggap keberhasilan yang ditunda yang terjadi pada saat itu. Jadi beda. Kalau saat itu dulu awalnya saya jadi wakil, pada akhirnya saya mencalonkan bupati. Kalau sekarang saya mencalonkan bupati, pada akhirnya saya mencalonkan diri menjadi wakil. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. Sosok Ayu, sosok Camelia Puji Astuti. Ya, saya ini lahir di Jambi 42 tahun yang lalu, 1978. Kalau sekolah saya itu di Batanghari, SD itu di SD Air Panas. Di Air Panas, SMP sempat di SMP 3 ya, sekarang di Marabuyan. SD itu saya tamat SD itu tahun berapa ya? Tahun 90 lah. Tamatnya tahun 90. Tamat SD. Ya, terus SMP-nya di? SMP-nya 1 tahun mungkin kayaknya di SMP 3 Batanghari. Karena orang tua saya sudah selesai tugas sebagai Bupati Batanghari, kami pindah ke Jambi. Saya masuk ke SMP 7. SMP 7, tamat dari SMP 7, saya masuk SMA 5. 1 tahun di SMA 5 saya ke Amerika. Nah, di Amerika itu saya ikut penyesuaian, jadi saya skip 1 tahun. Jadi tahun 95 saya udah tamat SMA. Ya, di Minnesota. Setelah itu saya kuliah di Atlanta karena ada paket Krismon waktu itu. 8 kerusuhan ya. Orang tua rata-rata yang anaknya di luar negeri pada takut suruh balik, dan saya balik. Lalu saya kuliah di UPH. Iya, ambil desain produk industri. Lalu saya ngambil S2 itu bisnis branding strategi itu di Inggris. Tahun 2004 kayaknya. Belum 2002. Mulai sejarah awal, apakah memang di politik itu memang sudah dari dulu atau baru? Ya. Saya ini kalau mengenal dunia politik itu orang tua kami juga sudah di lingkup politik. Tapi kalau saya sendiri baru masuk politik itu tahun 2004. 2004 itu saya menjadi calon DPR RI dari PKB. Terus waktu itu tidak berhasil, saya ikut Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur menjadi pengurus di PKB. Nah, saat itu saya sempat dipercaya menjadi ketua umum Garda Bangsa. Itu saya pemudanya PKB. Hingga akhir hayatnya Gus Dur saya bersama beliau, dan karena beliau sudah tidak di PKB, akhirnya saya juga memutuskan pindah. Waktu itu zamannya Mas Anas sudah hidup, nah saya ikut ke Demokrat. Oke, yang Ayu terima dari masyarakat, karena kan DPR ini katanya secara langsung ke masyarakat, mendengarkan keluhan dari Erin, dari ya seperti tidak turun lah ke lapangan. Apa yang permasalahan yang selalu terjadi sehingga Ayu mau maju untuk sebagai bakal calon wakil bupati Batanghari? Gini, saya itu pernah mencalonkan diri jadi bupati Batanghari. Itu tahun 2015, 2016. Itu 4 paslon juga? 4 pasangan? 4 pasang waktu itu kalau tidak salah ya. Sebenarnya saya dengan Kabupaten Batanghari ini ikatan emosionalnya kuat, karena keluarga kami berasal dari sini dan bukan jauh gitu. Jadi kami memang selalu bolak-balik di Batanghari. Ada obsesi dari saya untuk melanjutkan cita-cita orang tua saya dulu. Dulu Batanghari ini sempat digadang-gadangkan menjadi kota pendidikan. Ya, tapi dalam perjalanannya itu belum berhasil ya. Saya tidak bilang gagal, tapi belum berhasil. Nah, ini yang menjadi pendorong semangat saya untuk kembali ke Batanghari dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Batanghari.
Tapi salah satu tujuannya itu untuk mengembalikan kejayaan pendidikan di Batanghari. Iya, itu salah satunya. Banyak hal yang sebenarnya kita lihat di Batanghari ini yang ya kalau bisa dikatakan mungkin mestinya lebih cepat, gitu. Ternyata tidak secepat yang kita harapkan. Nah ini juga menjadi dorongan utama. Tapi itu PR ke depannya. Itu siapapun yang jadi pemimpin di Batanghari ini untuk mengembalikan kejayaan Batanghari. Iya. Kalau dari pandangan secara pribadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir itu kayak Batanghari itu. Ya seperti itulah. Ya, pada dasarnya ya kita belum bisa dikatakan kota pendidikan bisa kan ya. Infrastruktur juga masih kurang ya. Inilah yang menjadi motivasi kita. Mudah-mudahan nanti bisa jauh lebih baik. Ini kami balik lagi ke profil tamat dari S2 di Amerika ya? Di Inggris. Kembali ke Jambi. Kenapa ya? Jadi biasanya kan orang ini kalau sudah poin lagi kalau saya balik saya sudah di Inggris, kenapa hanya balik lagi fokus ke Batanghari yang ini Batanghari ini kecil istilahnya. Ya. Kenapa tidak apa di kementerian atau kenapa harus Batanghari? Sebenarnya saya ini ikut langkah yang dilakukan orang tua saya. Orang tua saya juga itu, cuma tipe zamannya lain. Kalau dulu orang zaman dulu itu balik ke kampung halaman itu dia untuk membuktikan kalau dia bisa membuat perubahan dan sebagainya. Kalau saya dari dulu memang planningan dari Batanghari, apapun itu, tidak sekadar di eksekutif ataupun legislatif, ya memang planning kami itu di Batanghari. Tapi tujuan sekolah keluar itu memang mempelajari dunia luar, kalau bisa dibawa ke Batanghari, Betul. Kita nanti tetap tujuannya pada akhirnya di Batanghari. Kalau dilihat saya kakak adik itu yang tidak pegawai negeri hanya saya sendiri. Jadi dari berapa saudara? Dari 5 abang saya itu 4, 1 meninggal dunia, jadi tinggal berempat. Nah, memang sengaja sama orang tua saya tidak dimasukkan ke pegawai negeri supaya saya bisa leluasa berpolitik. Walaupun sebenarnya orang tua saya juga tidak pernah memaksakan kamu balik ke Batanghari atau lain sebagainya. Tetapi ini memang pilihan saya dan saya juga ya namanya juga anak perempuan tapi tidak mau jauh dari orang tua kan. Apalagi orang Melayu kan biasa lah anak Cina gitu. Seperti itulah kira-kira. Kemarin kan sempat mencalonkan diri sebagai yang nomor 1 sebagai calon bupatinya itu pasangan dengan Ustaz Amin. Iya betul. Ustaz Amin kan ada pengalaman itu mungkin bisa dikategorikan kegagalan atau apa. Kenapa di sini saya coba lagi, tetapi di posisi sebagai wakil. Kenapa tidak kembali menjadi nomor 1 gitu? Jadi dulu itu saya tidak anggap itu kegagalan. Saya anggap keberhasilan yang ditunda. Karena dulu dengan sekarang itu tidak sama. Dulu itu historisnya beda. Historisnya beda. Kalau dulu itu saya dari wakil harus maju menjadi bupati. Nah, yang saat itu kalau kita hitung persiapannya itu juga hanya saat pendaftaran di KPU sampai pemilihan. Jadi dalam artian 3 bulan itulah persiapan saya. Dan saya sangat mengapresiasi Pak Ustaz Amin karena saat itu beliau tetap bertahan dengan keyakinan kita akan sama-sama berjuang. Ini yang terjadi pada saat itu. Jadi beda. Kalau saat itu dulu awalnya saya jadi wakil, pada akhirnya saya mencalonkan bupati. Kalau sekarang saya mencalonkan bupati, pada akhirnya saya mencalonkan diri menjadi wakil. Nah ini berdasarkan perhitungan yang sudah sangat matang. Memang di awal saat saya mengumumkan itu banyak yang bertanya-tanya kenapa. Tapi menurut saya ini sangat logis sekali. Sangat logis. Artinya kenapa? Saya merasa nyaman dengan Pak Anies. Beliau itu bisa melihat saya seperti partner kerja. Beliau itu menghargai pendapat-pendapat saya dan sering mengajak diskusi. Ini saya sangat mengapresiasi sekali. Karena terus terang bagi kandidat perempuan mencari partner laki-laki yang bisa melihat seperti ini tidak banyak. Rata-rata mereka akan menjustify, ya kamu perempuan kamu jadi wakil lah.
Nah, seperti itu. Tapi tidak dengan Pak Hafiz. Kami melihat opsi-opsi dan kami melihat ini memang opsi yang sangat masuk di akal. Nah, saya waktu itu punya waktu 3 bulan mendaftar di KPU sebagai calon bupati dan kita langsung ke pemilihan. Nah, tapi kali ini saya sudah pakai perhitungan yang lebih jauh. Artinya sudah bertahun-tahun saya memikirkan ini. Jadi kalau dulu itu saya anggap sebagai motivasi bahwa untuk ke depan ini cara-cara ini harus segera diperbaiki. Nah kalau dibilang, tapi pada akhirnya ibu jadi wakil juga. Nah ini yang harus kita klarifikasi di sini. Baik saya, baik Pak Hafiz, tidak ada punya cita-cita membatik buta untuk jadi bupati. Jadi cita-cita kami berdua ingin memberikan kemanfaatan bagi orang Batanghari. Jadi ditaruh di posisi 1, posisi 2 tidak jadi masalah. Itu juga yang saya katakan kepada Bapak Hafiz saat beliau menemui saya. Kami ingin memberikan contoh. 1, 2 itu berbeda. Di posisi nomor 2 pun kita bisa didengarkan, kita bisa diajak kerjasama. Siapa lagi teman diskusi seorang bupati kalau bukan wakilnya? Ini yang ingin kami berikan contoh. Jadi saya di depan sudah fair-fairan, saya mengatakan kenapa dengan Pak Hafiz? Ya karena itu, karena dia bisa menganggap saya sebagai rekan kerja, partner. Itu yang mungkin sebelumnya ada kandidat lain ataupun ada orang lain yang mencoba mengait. Apakah mungkin ada survei lagi gitu? Kalau survei jelas, kami saat itu juga melakukan survei sebelum saya dipasangkan dengan Pak Hafiz. Kalau calon-calon lain ya adalah beberapa, cuman memang pendekatan yang paling tepat ini dilakukan oleh Pak Hafiz. Beliau datang dan beliau mengajak berbicara dari hati ke hati. Itu saya anggap permulaan inilah yang akan menentukan endingnya. Ya, kalau di depannya tidak pas, bagaimana kita berharap endingnya pas? Karena insya Allah saya dengan Pak Hafiz ingin merubah paradigma kalau bupati dengan wakil itu tidak bisa cocok, tidak bisa lain sebagainya. Jadi saya melihat itu bisa terwujud kalau saya berpasangan dengan Pak Hafiz. Memang yang paling intens, yang ngajak komunikasi, ngajak diskusi tanpa tekanan apapun, itu ya Pak Hafiz. Itu tadi ya untuk di masa yang sekarang dengan jumlah pemilih yang bertambah itu, strategi apa yang kita pakai untuk lebih di suara milenial, karena sekarang kan yang lagi digaungkan itu milenial. Jadi strategi yang kita lakukan, kita tuh memberikan sedikit pembelajaran politik kepada milenial. Bagaimana mereka itu harus terlibat aktif dalam politik, karena politik ini tidak akan lepas dari masa depan mereka. Kalau mereka ingin melihat seperti apa, mereka harus mengerti politik ini seperti apa. Tentu cara-cara yang lama dengan cara-cara sekarang lain ya. Anak muda zaman dulu, anak muda sekarang pendekatannya berbeda. Yang kami lakukan sekarang, kami update tentang apa yang sebenarnya harapan dari milenial itu sendiri. Kalau zaman dulu mungkin kita berharap pemimpin ini akan menentukan langkah kemana-kemana. Tapi kalau zaman sekarang, langkah yang diambil itu harus disesuaikan dengan keinginan dari mereka. Tidak bisa langsung kita to the point maunya kita seperti apa. Cara-cara persuasif seperti ini yang kami gunakan untuk mendapatkan simpati dari kaum milenial. Dan caranya yang Ayu harapkan dari milenial itu ke depan, ini dari sisi politik kita lewatkan. Karena kan milenial itu di Batanghari itu ya kita tahu banyak yang sekarang tidak bekerja karena faktor kondisi situasi seperti ini. Harapannya ke depan dari milenial, karena kadang milenial ini cuma dijadikan alat politik. Mereka dikumpulkan cuma untuk menambah suara atau jadi timburi ataupun apa. Tetapi harapannya misalkan Ayu jadi di posisi ini, sebagai wakil bupati, harapannya untuk milenial apakah mereka menyampaikan keluh kesah mereka ke pemerintahan atau mereka bersendiri dengan pemerintahan seperti apa? Jadi harapan kami nanti ke depan
milenial ini, terutama generasi muda Kabupaten Batanghari, mereka menyadari betul potensi yang mereka miliki. Jadi jangan sampai ada sedikit keraguan mereka merasa tidak mampu di kampung sendiri. Ini yang berkali-kali kami katakan, baik Pak Hafiz, baik saya, kami berharap nanti generasi muda Batanghari ini bisa menjadi raja di kampungnya sendiri. Jangan sampai mereka jadi tamu di tempatnya sendiri. Kita bisa bicara tentang ekonomi yang maju, kita bisa bicara tentang infrastruktur, tapi kalau pemuda tidak mendapatkan bagian dari itu, maka tidak akan jalan. Tidak ada manfaatnya dirasakan bagi para pemuda di Batanghari. Sehingga itu sebabnya baik saya dan Pak Hafiz, kami berkomitmen untuk memajukan tidak sekedar ekonomi, infrastruktur, kesehatan, tetapi juga kami ingin memajukan sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini yang sangat harus dikuatkan di Kabupaten Batanghari. Karena kita tidak tahu perubahan teknologi ini bagaimana. Kalau generasi muda kita tidak siap, tentu mereka tidak akan dapat bagian dari situ. Maka dari itu tadi di depan saya katakan, kami sangat berharap generasi muda Batanghari ini mengambil peran dalam dunia politik. Mereka tahu perbedaan-perbedaan antara mereka berperan dengan tidak. Mungkin Bu gini, mungkin pemuda ini mau bergerak, tapi mental belum siap karena teknologi. Iya. Berarti sini sebenarnya berarti pemerintah dong. Iya betul. Nah, jadi mungkin maksudnya itu upaya dari pemerintah sendiri. Karena kami tahu pasti pemuda ini pengen maju, tapi karena dengan kemajuan teknologi, jadi keterbatasan mental ini kata Bupati Presiden tadi, regulasi mentalnya belum siap. Iya. Nah ini tadi saya katakan, kami ingin memastikan bahwa pemuda di Kabupaten Batanghari tidak ragu atas kemampuan mereka sendiri. Kami sebagai orang yang nanti akan membangun Batanghari ini akan membantu mereka untuk tetap yakin atas kemampuan mereka dengan kebijakan-kebijakan. Misalnya kita banyak sekali membangun atau membuka pabrik-pabrik baru, di mana peranan pemuda kita di situ? Ini yang harus kita klarifikasi. Ada apa tidak tempat untuk mereka? Seandainya ada tempat untuk mereka, apakah mereka memiliki SDM yang memadai? Nah ini. Jadi kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Hafiz, mungkin nanti akan kita lakukan branding lunak hanya untuk pemuda. Muda sekarang ini unik. Zaman mereka sekarang ini baru kita kenal YouTuber itu bisa menghasilkan uang, ya kan? Jualan kopi bisa bikin guyonan. Nah, ini yang jiwa-jiwa seperti ini yang harus dimiliki oleh pemuda-pemuda kita. Kalau istilah Pak Jokowi dengan Pak Growo itu unicorn. Nah, itu seharusnya ada dalam mental anak-anak di Kabupaten Batanghari. Mungkin nanti kita juga akan memberikan porsi yang sesuai bagi pemuda untuk mengambil peran di dalam pemerintahan di Kabupaten Batanghari. Kredit lunak tadi maksudnya gimana? Apa ya? Kredit lunak. Kredit lunak itu seperti ini. Kita bisa ambil contoh. Kalau sekarang kita bicara UKM, mungkin anak muda sekarang mandangnya gimana gitu kan? Ya. Jadi kita bisa lihat kalau banyak sekali usaha-usaha yang dimiliki oleh pemuda. Ini nanti kita seleksi. Seandainya mereka memadai, ya kita support, kita berikan kredit bantuan untuk memperbesar usahanya. Ini menjadi motivasi bagi yang lain, karena gini, semakin banyak pemuda kita menguasai perekonomian, semakin besar daerah kita nanti. Sekarang kita bisa lihat di Batanghari ini sangat jarang pemuda yang menguasai perekonomian. Menguasai perekonomian dalam arti apa? Kita ambil contoh simpel lah. Yang berusia di bawah 40 tahun, berapa banyak yang pernah berurusan dengan uang sekitar 1 miliar di Batanghari? Mereka tahu, anak muda sekarang ini mereka informasi itu unlimited. Dia tahu kok, misalnya yang punya kopi kenangan itu tiba-tiba jadi miliarder, dia tahu. Dia mau cari caranya, dia tahu. Cuma untuk memulai mungkin dia sulit. Nah di sini peran kita nanti memberikan motivasi kepada mereka. Kami punya dana, kalian silahkan berpikir, kalau sudah ada silahkan ajukan. Berarti masih dalam visi ya? Iya. Jadi pinjaman ini kita katakan mungkin starter ya, kalau anak mudanya sekarang ngomong starter. Ya, seperti itu. Kalau selain itu dari
kalau itu dari segi pembangunan yang Batanghari itu karena ya kita lihat di Batanghari itu saya dulu pernah tinggal di Kota Jambi itu dari 2011 sampai 2019 akhir. Kalau saya mau ngajak kawan mahasiswa mau ngajak ke Batanghari, ngapain ke Batanghari? Itu pasti karena di Batanghari tidak ada ikon yang bisa dibawa keluar menurut mereka. Jadi bagaimana cara kita untuk memperkenalkan Batanghari ini di dunia luar? Jadi ayo Batanghari ada apa gitu kan? Mungkin ada Tapa Malenggang gitu. Ya. Memang kalau kita bicara pembangunan atau infrastruktur itu tidak bisa dalam satu skala. Satu skala itu kita tidak bisa ngomong sekedar jalan. Kita tidak bisa ngomong sekedar taman hiburan. Tetapi semua itu harus diperhitungkan. Sekarang kita lihat di Batanghari ini banyak sekali jalan antar desa yang tidak sesuai dengan semestinya ya. Padahal dulu di zaman Pak Abdul Fattah almarhum, saya ingat beliau itu banyak sekali membangun jalan antar desa. Bapak pembangunan ya? Iya. Jadi kenapa ini penting, jalan-jalan antar desa ini penting? Itu pada akhirnya dampaknya ke ekonomi. Ekonomi Nilindo ini harus menjadi fokus utama kita di Batanghari. Tadi saya cuma bicara tidak ada 240 miliar itu cerita kecil. Cerita besar kita harus mempunyai planning, apapun yang kita bangun harus ada dampak ekonominya. Sekarang kita ngomong taman hiburan di Batanghari, kita bangun taman hiburan. Tapi kalau tidak ada alasan orang datang ke Batanghari, maka taman hiburan itu akan kosong. Jadi itu sudah terlihat.